Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ibu-ibu, mbak-mbak yang kami hormati, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan, atas nikmat, atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian bersyukur kepada apa yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi mulia, manusia yang terpilih untuk menjadi utusannya. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat-sahabat beliau. Mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan membela agama ini, dan kita berharap agar Allah meringankan langkah kaki kita berjalan di atas jalan mereka, sehingga nantinya Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka di jannahnya. Allahumma amin. Hadirin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita tahu ya bahwasanya saat ini yang hadir berapa orang ini Bu Ira? 90, Masya Allah. Iya, 90, alhamdulillah. Mbak Maya, sekarang sedang apa Mbak Maya? Oh, Mayanya malah nggak ada. Kabur. Kalau misalnya Mbak Lucy, sedang apa sekarang Mbak Lucy? Sedang mendengarkan Ustaz. Sedang mendengarkan. Baik. Ada yang mungkin sedang duduk di sini? Ya, ada ya. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi saat ini kita sedang mendengarkan kajian. Ya, bisa jadi saat ini kita sedang mendengarkan kajian tapi sambil tidur-tiduran, ya. Ada yang sambil duduk. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin sedang melakukan sebuah perjalanan, ya, sedang liburan, sedang bersenda gurau, ya. Ada juga yang sedang mungkin berolahraga, gitu. Tapi itu semua adalah zahir. Ya, itu semua adalah zahirnya. Jadi secara jasadi, ya, mungkin itu yang sedang kita lakukan. Akan tetapi kalau misalnya kita bertanya, ya, apa yang sedang hakikatnya kita kerjakan? Ya. Secara hakikat yang sedang kita kerjakan adalah sedang berjalan. Kita semua sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya. Perjalanan ini panjang. Ya, perjalanan yang sangat panjang. Nah, apa yang sedang kita tunggu? Ya, Bu Ira, apa yang sedang kita tunggu kira-kira Bu Ira? Kalau seandainya tadi kita lihat dari segi hakikat, kita semua sedang dalam sebuah perjalanan. Apa yang sedang kita tunggu? Yang kita tunggu akhir hidup yang baik. Biar masuk Yang surga. kita tunggu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikatnya, ya, menjemput kita. Iya, betul. Tapi setelah kejadian itu terjadi, ya, setelah jasad terkubur di bumi, apakah perjalanan kita sudah selesai? Belum. Belum, ya. Hadirin azani Allahu yakum jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Ya, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah lah ya pengetahuan kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan Dia juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang betul-betul bisa memprediksi apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak akan pernah tahu kapan atau di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Adapun Allah sesungguhnya Dia adalah zat yang Maha mengetahui ya, dan Dia Maha memberi kabar. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'. Bisa jadi ya kematian itu akan datang 20 tahun lagi. Bisa jadi 30 tahun lagi. Bisa jadi 50 tahun lagi. Bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi hari esok. Kita semua adalah orang-orang yang disembunyikan dari kita ilmu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Salah satu hikmahnya agar kita semangat melakukan amal-amal saleh yang dengannya memberikan manfaat di dunia kita dan memberikan manfaat di akhirat kita. Ustaz, apa mungkin amal-amal saleh itu memberikan manfaat seseorang di dunia? Iya, ya. Karena kenapa? Orang-orang yang beramal saleh, ya, salah satu manfaat yang ia akan dapatkan di dunia adalah harum namanya, ya, baik namanya, ya. Coba bayangkan kalau seandainya, ya, seseorang yang beramal saleh di dunia, mengerjakan sholat 5 waktu, dermawan, rajin bersedekah, ya, kemudian menjadi orang yang senantiasa dekat dengan masjid, ya. Orang tersebut akan harum namanya. Ya, bisa jadi seseorang akan ditanyakan, kamu cucunya Pak Fulan ya, yang rajin ke masjid itu ya, atau yang suka dermawan itu ya, ya. Disebutkan kebaikan-kebaikan ini, padahal orangnya sudah meninggal. Bukankah itu merupakan sebuah kebaikan? Apalagi nanti di akhirat. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Setelah seseorang berada di kuburnya, apakah selesai perjalanan? Kita katakan tidak. Bisa jadi, dan semua yang ada di dalam kuburan, ya, dari orang yang pertama kali meninggal sampai dengan orang yang nanti terakhir kali meninggal, mereka semua dalam keadaan menunggu. Mereka semua dalam keadaan penantian. Apa yang mereka tunggu? Apa yang sedang mereka nantikan? Yang sedang mereka nantikan adalah datangnya hari kiamat, atau hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala di tiupan yang pertama. Ya. Itu terjadi kapan? Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 500 tahun, bisa jadi penantian itu berlangsung 1000 tahun, atau hari kiamat akan datang 10.000 tahun lagi, atau mungkin bulan depan. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Kita tahu bahwasanya hari kiamat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di banyak ayat ya, dengan penyebutan yang berulang-ulang. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kengerian yang terjadi pada hari kiamat, menunjukkan ya bahwasanya hari ini adalah hari yang kita wajib berlindung darinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengerian dan kedahsyatan hari kiamat tersebut, salah satunya adalah apa yang kita sudah hafal dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari tersebut adalah hari di mana manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal 'ainil manfush. Ya, seperti juga gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum.
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya hari goncangan, hari zalzalah atau hari kiamat, ya, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah perkara yang besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana pada saat itu engkau akan melihat orang-orang yang hamil, ya, mereka menjatuhkan apa yang mereka kandung. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kalian akan melihat manusia itu seperti dalam keadaan mabuk. Pada hakikatnya mereka tidaklah mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah pada saat itu sangat sangat pedih. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Lihat bagaimana semua manusia yang wafat pada saat itu. Ya, mereka semua dalam keadaan menunggu. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu ditiupnya sangkakala di kali pertama, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh dunia dan beserta isinya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah tidak izinkan hidup pada saat itu seluruh makhluk-makhluknya kecuali makhluk-makhluk yang mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup. Misalnya malaikat Jibril, ya, misalnya malaikat maut, ya, mereka ada malaikat-malaikat Allah yang Allah izinkan untuk tetap hidup pada saat itu. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Nah, kengerian yang luar biasa yang tergambar, ya, di dalam surat, di dalam banyak ayat, ya, pada Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga jadikan beberapa surat Al-Qur'an sebagai pengganti hari kiamat. Contohnya Al-Haqqah, ya. Contohnya yang lain adalah As-Sa'ah, ya. Nama-nama lain daripada hari kiamat. Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, ya. Kemudian banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang sebenarnya maknanya adalah penyebutan hari kiamat. Intinya adalah setiap kita, ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kemudian kita berada di alam barzakh, di sanalah masa penantian, ya. Masa penantian menuju hari kiamat. Apakah perjalanan kita sudah selesai? Apakah kita berhenti di sana? Ya, berhenti sampai hari kiamat? Kita katakan tidak. Perjalanan justru malah baru akan dimulai. Nah, hadirin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang terjadi setelah kejadian tiupan sangkakala yang pertama? Ada yang bisa jawab? Setelah tiupan sangkakala pertama terjadi, kemudian terjadilah pada saat itu hari kiamat, hari di mana Allah benturkan bintang-bintang, Allah hancurkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, ya. Setelah kejadian itu terjadi, ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Gak ada yang tahu ya? Atau mic-nya dimatikan semua? Ya. Bu Wira, coba mic-nya dihidupkan. Dihidupkan semua, Ustadz. Oh, dihidupkan semua. Ada yang bisa jawab? Dikumpulkan di padang mahsyar, bukan Pak Ustadz? Dikumpulkan di padang mahsyar. Ada lagi jawaban yang lain mungkin yang bisa melengkapi? Ini kita sedang melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang pasti akan kita lewati, ya. Jangan sampai ibu-ibu atau mbak-mbak nggak tahu jalan nantinya, nyasar, wah repot, ya. Nggak bisa balik lagi soalnya. Ya, baik. Setelah semua orang dalam keadaan mati, ya. Setelah semua mati, ya. Karena kenapa? Karena dahsyatnya hari kiamat itu mematikan semuanya.
Ya, kecuali tadi ya, kecuali malaikat-malaikat Allah yang mendapatkan izin ya untuk tetap hidup. Ya. Kita dalam keadaan menunggu sangkakala yang kedua. Ya. Setelah sangkakala yang pertama terjadi, kita semua dalam keadaan menunggu ditiupnya sangkakala yang kedua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Zumar ayat yang ke-68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri semuanya menunggu putusannya masing-masing. Di mana itu? Di mahsyar. Ya. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, setiap kita nantinya tiba-tiba berdiri, bangkit kita dari kuburan kita. Ya, dikumpulkan lagi tulang belulang yang sudah hancur itu, kemudian dijadikan kemudian setiap mereka hidup, ya, kemudian mereka berdiri sambil dalam keadaan mereka menunggu putusan mereka masing-masing. Ya. Dan tidak ada juga yang betul-betul tahu kapan setiap kita nantinya akan berdiri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah." Ya, kita semua nantinya akan berdiri menunggu putusan kita masing-masing di waktu di mana di sana satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun waktu di dunia. Lihat, ya, kakek-kakek kita dahulu, ya, kemudian uyut-uyut kita terdahulu. Mereka hidup mungkin 80, 90, 100 tahun, atau mungkin ada yang 60 tahun. Itu saja sudah waktu yang cukup lama. Bagaimana kalau seandainya ya kita nantinya akan berdiri di satu tempat yang bernama mahsyar, di waktu di mana pada saat itu hari itu sehari di sana sebanding dengan 50.000 tahun. Tapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan hidup di sana berapa hari. Bayangin. Kalau misalnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira kaki kita ini sudah kita persiapkan belum untuk menunggu sedemikian lama? Sekali lagi, seharinya 50.000 tahun. Seharinya 50.000 tahun. Tapi tidak diinfokan kepada kita berapa hari kita akan berdiri di sana. Kaki-kaki kita nih yang kita pakai untuk berjalan saat ini sudah siap belum? Ya, sudah siap belum untuk apa? Untuk berdiri di sana. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Di situ juga tempat di mana Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejauh hanya 1 mil. Ya, 1 mil. Kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, akan tetapi ya salah satu pendapat para ulama ini 1 mil itu ibu-ibu tahu celak ya, celak yang Arab itu ya. Nah, itu yang dipakai buat ditaruh di sininya itu, ya kurang lebih sebesar ini, itulah mil namanya. Berarti, ya salah satu penafsiran daripada mil ini adalah Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejauh 1 mil dari kepala kita. Berarti segini, matahari itu di atas kepala kita. Dan kemudian itu terjadi puluhan ribu tahun. Ya. Ibu-ibu kalau misalnya ngangkat jemuran siang-siang juga itu kuat nggak Bu kira-kira ngangkat jemuran sejam? Nggak kuat kan? Pak, terlalu panas gitu. Padahal jarak antara matahari dengan kita itu sangat jauh. Bagaimana lagi kalau seandainya ya kita harus berdiri di bawah matahari yang hanya jauhnya 1 mil, ya puluhan ribu tahun. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan akhirat kita sehingga kaki-kaki kita ini bisa menopang kita meskipun waktu yang sangat panjang, ya. Tapi sekali lagi kita belum berhenti di sana. Perjalanan kita belum selesai. Di tengah kegaduhan yang luar biasa, setiap orang ada yang tenggelam tenggelam dengan keringatnya sendiri sedalam mata kakinya. Ada yang tenggelam sedalam
betisnya, ada yang tenggelam sedalam pahanya, ada yang tenggelam bahkan sampai menutupi lehernya. Setiap kita nanti akan tenggelam dengan keringat kita masing-masing, sesuai dengan amal baik yang sudah kita kerjakan. Semakin banyak amal baiknya, semakin dia terbebas daripada tenggelamnya dia di padang mahsyar dengan keringatnya masing-masing. Nah, di tengah kengerian yang luar biasa itu, di tengah penantian yang mengkhawatirkan, ya, di tengah kegundah gulanaan yang memuncak, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kasih sayangnya, sedikit rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala siapkan telaga bagi masing-masing umat Nabi. Dalam hadis Abu Dzar disebutkan, dari Abu Dzar dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan perkara tentang telaga. Ya, jadi pada saat kengerian yang luar biasa itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sedikit kebahagiaan dalam bentuk disediakan di sana sebuah telaga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkaranya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la'aniyatuhu aktsar min adadi nujumis sama." Sesungguhnya tempat-tempat minum yang ada di telaga itu jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Kemudian itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa yang meminum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin azani Allah yakum jami'an. Ya, tentu saja ini merupakan sebuah kebahagiaan di hari di mana tidak ada minuman kecuali minum dari telaga tersebut. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana kita harus kuat kaki kita ini berdiri untuk menopang tubuh kita. Ya, di waktu yang Masya Allah sangat-sangat panjang. Bayangkan saja seharinya sebanding dengan 50.000 tahun. Bagaimana kalau misalnya ya kita harus berdiri di sana 5 hari saja. Atau bagaimana seandainya kalau kita harus berdiri di sana 5 tahun. 5 tahun dikali 365 hari dikali 50.000. Masya Allah, sesuatu yang tidak terbayangkan sama kita ya. Ya, bagaimana mungkin kaki kita ini kuat ya, akan tetapi itu harus terjadi. Dan itu pasti terjadi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan kita nantinya. Hadirin azani Allah yakum jami'an. Apakah semua orang, apakah semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh minum daripada telaga itu? Kita katakan tidak. Tidak. Tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh minum dari telaga itu. Ya. Dari Abu Wail, dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faradtukum alal haud." Ya, kata Rasulullah, aku mendahului kalian, ya, untuk menuju haud, untuk menuju telaga, ya, untuk menuju telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawiluhum ukhtuliju duni fa'aqula ay rabbi ashabi. Ya. Nantinya akan dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ya. Maksudnya pada saat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali mendatangi haud, mendatangi telaga, semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat menujunya, ya, berangkat menuju telaga. Ya. Tapi tiba-tiba saja, ya, dinampakkan atau dihadapkan kepadaku ada beberapa orang di antara kalian, ya, yang ketika aku mengambilkan minuman untuk mereka, ya, dari telaga tersebut, kemudian orang-orang ini dijauhkan dariku,
Ya, oleh malaikat orang tersebut dipisahkan. Ya, kemudian aku berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Perhatikan, ya, salah satu keburukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama, mereka nantinya akan dijauhkan dari umat Rasulullah, ya, pada saat semua umat Rasulullah itu minum daripada telaga, ya, pada saat semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuh menikmati sedikit karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar, ya, dalam bentuk minum dari telaga yang katanya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu ini, barang siapa yang meminumnya tidak akan merasakan kehausan lagi, ya. Ternyata orang-orang yang suka mengada-ada dalam hal agama, mereka dijauhkan, mereka diusir, ya, mereka diusir, ya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka karena kenapa? Karena mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad sebenarnya tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sesudahmu. Ya. Jadi ini adalah teguran bagi orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang baru dalam agama, ya. Yang lain zikir 33, dia 330 kali, ya. Yang lain salat sunnah misalnya 2 atau 4 kali, enggak, dia 100. Nah, ya, kita katakan orang-orang yang seperti ini ya menyusahkan dirinya sendiri, ya, menyulitkan dirinya sendiri, ya. Di dunia dan nanti juga di akhirat mereka akan terusir daripada telaganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang minum dari telaga tersebut mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi haus. Ya, mereka sudah tidak lagi merasakan kehausan. Akan tetapi orang-orang tadi, orang-orang yang terusir daripada telaga Rasulullah, mereka akan bertambah kecemasan di atas kecemasan. Akan bertambah kegelisahan di atas kegelisahan. Akan bertambah kekhawatiran di atas kekhawatiran. Ya. Maka, ya, ini adalah bagi orang-orang yang sempat meminum daripada haud tadi, daripada telaga, ini adalah kegembiraan bagi mereka, ya. Adapun orang-orang yang terusir dari telaga, mereka akan mendapat tambahan kekhawatiran. Hadirin a'azani Allah wa yakum jami'an. Apa yang terjadi setelah itu di mahsyar? Apa yang terjadi setelah itu di mahsyar? Semua orang akan berusaha untuk mencari perlindungan. Ya, semua orang ya akan berusaha untuk mencari perlindungan. Tiba-tiba saja semua manusia itu bergeser kepada Nabi Adam. Mereka lari untuk mencari Nabi Adam. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin agar Nabi Adam meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Nabi Adam dari dahsyatnya hari tersebut. Ya. Kemudian, ya, maksudnya meminta syafaat kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menolak. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya nggak bisa. Ya. Kemudian, ya, seluruh manusia pada saat itu mencari Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh adalah bapaknya manusia yang kedua. Ya. Setiap mereka akhirnya bergeser mencari Nabi Nuh. Ya. Lalu mereka meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, bukan saya orangnya, saya nggak bisa. Ya, saya saat ini tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh pun juga semua manusia pada saat itu berlari untuk mencari bapak mereka yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga demikian. Nabi Ibrahim pada hari tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Mereka lari kepada Nabi Musa tidak memberikan syafaat. Mereka lari kepada Nabi Isa tidak memberikan syafaat. Nah, pada saat mereka semua hampir-hampir putus asa, mereka lari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Akulah yang berhak untuk memberikan syafaat itu pada hari ini. Akulah yang berhak untuk memberikan syafaat itu pada hari ini. Nah, jadi pada saat itu, ya, penantian di mahsyar selesai.
Ya, ini yang kita sebut dengan syafaat al-uzma. Ya, syafaat yang terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat ya dalam bentuk disegerakannya pembagian buku catatan. Syafaat untuk disegerakannya hisab, syafaat untuk disegerakannya pembagian buku catatan. Nah, hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Setelah mereka mendapatkan, mereka semua, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada mereka karena permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disegerakan agar mereka tidak berlama-lama di mahsyar, yang terjadi setelahnya adalah pembagian buku catatan. Ya, pembagian buku catatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa wudi'al kitab, dan dibeberkanlah buku catatan. Ya, ditaruh dan dibagikan buku catatan, fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Kamu akan dapati orang-orang yang pendosa, orang-orang yang cinta untuk berbuat maksiat, ya. Mereka semuanya dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan gelisah karena mereka melihat apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah. Ya, kemudian mereka semua berkata, aduh celaka ini. Ini buku apa sih? Ya, ini buku apa? Kok di dalamnya apa yang besar tertulis, apa yang kecil juga tertulis. Bahkan tidak ada satupun baik yang besar ataupun yang kecil yang tidak tertulis. Semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka semua dulu pernah kerjakan tertulis di sana. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Allah ya menzolimi seorang pun pada hari tersebut. Ya, hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Setelah masa penungguan kita di mahsyar ya kita lewati, setelah ya setiap orang bergeser sedikit ya, setelah setiap orang itu setelah apa yang terjadi di mahsyar selesai gitu ya, tapi kejadian pembagian buku catatan masih terjadi di sana ya. Yang terjadi setelah mereka lama menunggu ya, tiba-tiba buku catatan itu dibeberkan, dibagikan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi pada saat pembagian buku catatan. Barang siapa yang diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya dengan hitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan, dia akan dikumpulkan dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, barang siapa orang-orang yang dibagikan bukunya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, maka orang-orang tersebut akan mengatakan celaka saya. Ya. Mereka akan mengatakan celaka saya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dikembalikan ke neraka yang menyala-nyala. Berarti apa? Berarti pada saat seseorang ya, setelah dibagikannya buku catatan, dan proses pembagian itu macam-macam. Ada yang dibagi dengan ditaruh buku catatan itu di tangan kanannya. Ada juga yang ditaruh di tangan kirinya. Ada juga yang diberikan buku catatannya dari belakang punggungnya. Ya. Intinya, apa yang tertulis di buku catatan tersebut bikin semua manusia terbelalak. Tidak ada hal-hal kebaikan yang kecil, atau tidak ada hal-hal kebaikan yang besar, atau juga tidak ada keburukan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tertulis di dalam buku tersebut. Semuanya secara detail. Ya, semuanya secara detail. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, ya, adzalamaka syai'an katabatil hafidun, adakah
malaikatku yang aku berikan tugas kepada mereka untuk mencatat amalan itu menzolimi kalian, ya, kemudian tentu saja tidak mungkin. Karena malaikat mustahil error, ya. Nggak ada angel error, yang ada human error. Yang error itu manusia. Kalau malaikat-malaikat Allah, ya, mereka menuliskan apa yang kecil dan apa yang besar, semuanya tidak terluput kecuali mereka tulis. Nah, itu yang terjadi. Apakah selesai? Belum. Kita belum berhenti sampai sana. Setelah mahsyar terjadi, ya, di mahsyar juga akan dibagikan buku catatan. Setelah dibagikan buku catatan selesai? Belum. Justru nanti akan terjadi proses hisab. Hisab yang mudah bagi orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dan hisab yang sulit bagi orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Nah, setelah semua manusia dihisab, ya, setiap manusia nanti akan dihisab satu-satu. Masya Allah, ya. Berapa banyak manusia pada saat itu, ya. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai dengan orang yang terakhir kali mati. Ya. Mungkin triliunan, mungkin ratusan triliun, Allahu a'lam. Dan semua akan dihitung dan tidak ada satupun di antara mereka yang terzalimi dengan hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung. Ya, secara detail semuanya dihitung. Bayangkan. Ibu-ibu antri narik uang di ATM aja udah kesel, ya. Bagaimana kalau seandainya antri di belakang triliunan manusia? Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Beruntung kita, ya, menjadi orang-orang yang masih punya waktu mempersiapkan diri akan datangnya hari tersebut. Lalu apa yang terjadi setelah setiap manusia itu dihisab? Apa yang terjadi setelah semua orang itu dihitung amalan kebaikannya dan amalan keburukannya? Lalu terjadilah qisas. Terjadi qisas. Bu Ira, coba mic-nya dibuka. Ada yang tahu qisas itu apa? Ada yang tahu qisas itu apa? Halo? Hukum pancung bukan Pak Ustadz? Qisas adalah hukum pancung. Nah, ada lagi jawaban yang lain yang mungkin lebih dekat dengan yang benar? Nggak ada? Iya. Sebagian kita menganggap bahwasanya qisas itu hanya hukum pancung. Iya, betul. Qisas itu adalah balasan setimpal. Ya. Jadi kalau seandainya yang dihukum pancung itu adalah orang yang membunuh, ya. Yang mencuri dipotong tangan, itu juga qisas. Tapi qisas yang dimaksud, ya, yang terjadi di sini adalah hukuman setimpal. Maksudnya hukuman setimpal yang terjadi di sini apa? Ya, setelah semua orang itu dihisab, dihitung, ya. Di sini ada Bu Dewi Puspasari ini, ya, punya amalan kebaikan berapa, punya amalan keburukan berapa, Bu Ira berapa, Bu Risna berapa, Bu Arfa berapa, Bu Ari berapa, Bu Dewi berapa, Bu Diana berapa, Bu Erna, Bu Vivi, Bu Lestari, Bu Lucy, Bu Andrian, macam-macam semuanya di sini, ya. Yang nggak kesebut juga akan tetap dihitung. Jadi bukan yang kesebut aja. Setiap kita, ya, akan mendapati baik kebaikan kita ataupun keburukan kita sudah ada totalnya. Ya, sudah ada jumlahnya. Nah, qisas itu terjadi, ya, perhatikan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min ardihi aw min syai' falyatahallalhu minhul yaum." Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya atau terhadap kehormatan saudaranya sedikit pun, maka hendaknya ia meminta halal atau meminta maaf kepadanya hari ini. Maksudnya apa? Qabla alla yakuna dinar wala dirham.
sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berharga. Kenapa? In kana lahu amalun saleh, karena orang yang berbuat zalim tersebut, ya, jika dia memiliki pahala dari amal saleh, ukhidha minhu biqadari madlamatihi, akan diambil amal salehnya, ya, seberat atau sejumlah kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa illam yakun lahu hasanat, jika dia tidak memiliki kebaikan atau sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil keburukan orang yang dia zalimi lalu dibebankan kepada orang yang menzalimi. Fahumila alaihi, kemudian dibebankan kepada orang yang menzalimi. Seperti itu. Ya. Nah, itu terjadi kisos pada saat itu yang terjadi. Jadi setelah semua dihisab, terjadi kisos. Ya, apa yang terjadi pada saat kisos itu tadi. Ya, orang-orang yang menzolimi ya akan memberikan pahalanya ya, kepada orang-orang yang terzolimi. Jadi ibu-ibu yang sering digibahin ya, atau ibu-ibu yang sering dizolimin ya, pada saat itu, pada hari itu nanti akan berbahagia. Karena kenapa? Karena ada tambahan pahala di hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berharga. Misalnya, ibu-ibu pernah ngegibahin, ya karena kan gibah itu kayaknya rutinitas ya. Pernah ngegibahin fulanah, ya ibu fulanah misalnya gitu. Ibu fulanah ternyata dia pada saat dihisab pahalanya tidak banyak. Tapi dia sering digibahin sama ibu-ibu. Ya. Nanti akan datang hari di mana ya fulanah ini datang kepada ibu, saya tahu bahwa ibu sering ngegibahin saya, sering ngomongin jelek saya di belakang. Sini, pahala ibu. Gitu. Pahala apanya? Ya terserah pahala apa aja. Yang jelas kamu harus membayar kezaliman kamu kepada saya ya seharga ya atau sejumlah ya kezaliman kamu kepada saya. Sebesar itu. Bisa jadi seseorang membayar kezalimannya dengan pahala puasanya. Bisa jadi seseorang membayar kezalimannya kepada kepada seseorang dengan pahala sholatnya, dengan pahala hajinya, dengan pahala umrohnya, dengan pahala. Bayangkan kalau kita memiliki kezaliman kepada seseorang, ya, terus kemudian orang tersebut mengambil pahala, misalnya pahala umroh kita gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang berhadapan dengan ratusan juta manusia? Misal, seorang pejabat atau mungkin seorang kepala negara berbuat zalim kepada 280 juta manusia. Apa enggak? Hari tersebut adalah hari di mana seseorang bisa bangkrut, sebenar-benarnya bangkrut. Makanya, ibu-ibu, kalau pernah berbuat zalim, ya segera minta maaf, segera minta dihalalkan. Ya, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak berharga. Dan ibu-ibu yang sering terzalimi, bersyukurlah. Karena kenapa? Karena akan datang hari di mana ibu-ibu mendapat mendapat tambahan pahala, mendapat tambahan kebaikan, karena setiap orang nantinya, setiap orang yang berbuat zalim, ya akan mengganti kezaliman mereka dengan satu-satunya modal yang mereka miliki, yaitu pahala. Ya. Setelah kisos terjadi, Bu Ira sudah 10.45 ini. Kita selesai jam berapa, Bu Ira? Halo? Ya Ustadz, kenapa Ustadz? Kita selesai jam berapa ini, Bu? Jam 11. Oh, jam 11. Berarti masih ada 13 menit lagi ya. Baik. Kalau belum selesai berarti bersambung ya, Bu Ira ya? Ya, bersambung ya Ustadz. Seru nih. Baik. Setelah kita semua di kisos, ya, baru setelah itu tegak hari mizan. Hari mizan. Ya.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, ya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang membahagiakan. Maksudnya dia nantinya akan digiring ke surga. Wa amma man khaffat mawazinu, akan tetapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya tidak lain tidak bukan adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, dia adalah api yang menyala-nyala. Nah, hadirin a'azzani Allahu wa yakum jami'an. Ibu-ibu, apa bedanya hisab dengan mizan? Apa bedanya hisab dengan mizan? Ada yang tahu? Akal baik apa? Ini Bu Adita mau jawab nih Ustaz. Ya, silakan. Tuh. Hisab. Ya. Nggak jadi Ustaz malu. Nggak jadi Ustaz malu Hisab, katanya. hisab itu apa? Mizan itu apa? Itu jawab. Amal baik amal buruk. Bukan. Ada yang bisa jawab? Iya, bedanya hisab dengan mizan apa? Hisab itu perhitungan, mizan itu timbangan. Bedanya di mana? Timbangan. Oh iya, bedanya mana ya? Baik. Kalau yang tadi kan baru dihitung, ya kan? Kemudian setelah dihitung kan orang yang berbuat zolim akan dikurangi pahalanya. Iya. Orang yang terzolimi akan ditambah pahalanya. Ya kan? Dan itu semua terjadi bahkan kepada orang-orang yang non-muslim. Orang-orang yang non-muslim juga mereka akan ya meminta pahala kita, ya, akan meminta pahala kita, ya, karena kezoliman yang sudah kita lakukan kepadanya. Ya, makanya orang Islam itu adalah orang yang tidak menzolimi bahkan non-muslim. Ya, seperti itu. Gara-gara non-muslim kemudian dikit-dikit jangan deketin bapak itu mah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini nggak boleh. Gitu. Atau misalnya gara-gara dia non-muslim ya setiap kali bulan Ramadan ya di depan rumahnya ditaruh petasan misalnya. Sama saja ini kezoliman juga. Nggak boleh. Akan ada tanggung jawabnya, dan pada saat kisos itulah terjadi. Nah, setelah dihitung, ya kan? Setelah dihitung, misalnya seseorang mendapat pahala 1 gunung Uhud misalnya. Ini kan pahala yang sangat banyak. Betul atau tidak? Pahala sebesar gunung Uhud. Ternyata harus dibagi-bagi kepada orang yang dia sudah zolimi. Berkurang atau tidak kira-kira? Berkurang. Nah, mungkin atau tidak orang yang terzolimi ini berbuat mungkin atau tidak orang yang berbuat zalim ini terzolimi? Mungkin. Jadi apa? Jadi bisa jadi pahalanya bertambah, ya. Setelah bisa jadi pahalanya berkurang. Setelah berkurang tiba-tiba bertambah karena dia juga terzolimi, gitu ya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pahala sebesar gunung Uhud itu bisa jadi berkurang, ya, bisa jadi bertambah, gitu. Makanya kalau seandainya ada orang yang berbuat zalim, ya, ada orang yang berbuat zalim, jangan lagi kita zalimi dia. Contoh, misalnya, ini contoh ya, ini contoh. Ibu-ibu dizalimi sama tetangga. Ya, ibu-ibu dizalimi sama tetangga. Ya, berarti apa? Berarti tetangga tersebut nanti pada saat kisos akan memberikan pahalanya kepada ibu. Ya kan? Tapi mulut ibu nggak bisa diem nih. Ibu ngegibahin dia di hadapan orang-orang lain. Pahala ibu diambil lagi buat dia. Tuh, rugi apa nggak rugi kira-kira? Di dunia rugi karena sudah terzalimi. Di akhirat rugi karena ada pahala ibu yang harus diberikan kepada dia. Nah, makanya contoh seperti ini. Ya, ini yang beberapa waktu terjadi. Beberapa waktu yang lalu terjadi.
Ya, kita tahu pada saat ini pemerintah sudah berbuat yang mereka mampu misalnya. Ternyata memang mereka berbuat zolim kepada kita. Misal, gitu ya. Maka mereka akan berhadapan dengan kita. Mereka akan berhadapan dengan kita nanti di hari Kisos. Ya. Mereka akan membagikan pahalanya kepada kita, gitu ya. Terus kita menzolimi mereka dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekan mereka di belakang, dengan cara merendahkan mereka, dengan kemudian kita hinakan kehormatannya. Akhirnya apa? Kita akan berhadapan dengan mereka. Gitu. Kebaikan kita pun juga nanti akan diminta sama mereka. Pahala daripada kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan nanti akan diminta oleh mereka. Karena kenapa? Saya tahu saya pernah berbuat zalim. Tapi kamu juga berbuat zalim kepada saya. Akhirnya apa? Akhirnya sama-sama rugi. Yang benar gimana? Yang benar itu ya kalau sudah tahu kita misalnya ada pejabat yang berbuat zalim, entah RT, entah RW, harusnya apa? Harusnya Bu Ira tolong dimatikan dulu mic-nya. Ya. Ya ini Bu Anita berisik banget ya Ustaz. Ya, akhirnya apa? Biar tidak sama-sama rugi ya. Apabila kita terzalimi oleh misalnya pejabat pemerintah, RT, RW, lurah, camat gitu kan, pengen bikin KTP dipersulit misalnya. Doakan. Enak amat Ustaz kita ngedoain dia. Oh iya. Ya. Dia menzolimi kita, dia akan memberikan pahalanya kepada kita. Kita mendoakan dia, ada pahala buat kita. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi baik, ada nambah lagi pahala buat kita. Untungnya berkali-kali lipat apa enggak? Iya dong. Jangan kita jangan dia menzolimi kita balik zolim lagi ya. Sudah sama-sama rugi, nggak ada yang untung kalau kayak gitu. Ya, saya rasa sampai sini sudah 10.55 ya. Kita selesai dulu di mizan. Nanti insya Allah di pertemuan yang lain kita akan lanjutkan apa yang terjadi. Karena kita belum berhenti. Karena belum waktunya untuk berhenti. Belum saatnya kita berhenti. Ya, bahkan seseorang masih melanjutkan perjalanan ya, meskipun mereka sudah selesai ditimbang. Mereka selesai di mizan, perjalanan belum selesai. Ya, nanti insya Allah kita selesaikan atau kita lanjutkan tema ini di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan mungkin 5 atau 7 menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Mau tanya Pak Ustadz. Baik. Yang hisab tadi Pak Ustadz. Kan kita nanti melewati Sidratul Mustaqim ya Pak Ustadz. Sidratul Mustaqim? Iya, kita lewat itu kan? Sirat, bukan sirat, bukan sidratul. Sirat apa jembatan sih ya? Melewati jembatan, sirat. Ya, jembatan. Waktu nanti kan ada manusia yang tanpa hisab ya Pak Ustadz. Baik. Itu waktu kan katanya dia boleh ada yang kayak mati syahid seperti itu kan dia tanpa hisab ya. Itu waktu setelah dihisab atau setelah melewati jembatan Siratul Mustaqim atau dia langsung masuk surga gitu ya Pak Ustadz? Atau gimana Pak Ustadz? Enggak, ya. Ini juga bagian daripada bahasan kita nantinya, ya, bahwasanya orang-orang yang tanpa hisab mereka akan tetap melewati sirat. Tidak dihisab tapi harus melewati sirat. Oh iya. Ya, gitu ya. Baik. Melewati ya Pak Ustadz ya. Iya, bahkan orang-orang kafir juga mereka nantinya mereka tidak dihisab. Ya, mereka tidak dihisab, mereka tidak ditimbang, ya. Tapi mereka melewati kisos, ya mereka akan kalau menzolimi akan diambil kebaikannya, kalau seandainya terzolimi akan ditambah ganjarannya, akan tetapi tentu saja kalaupun seandainya kebaikan mereka lebih banyak dibanding dengan keburukan yang mereka kerjakan, tapi pasti nanti pada saat di mizan akan kalah.
Karena kenapa? Keburukan yang paling buruk adalah tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, seperti itu. Makanya mereka tidak perlu, meskipun mereka tidak dihisab, meskipun mereka tidak dihisab, meskipun mereka tidak dimizan, meskipun mereka melakukan kebaikan di dunia, tetap saja mereka akan segera dicemplungkan ke dalam neraka, tetapi mereka harus merasakan juga kengerian yang akan terjadi pada saat seseorang melewati sirat. Nah, makanya nanti mereka juga akan melewati sirat, wallahu ta'ala. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup. Ustadz, ini ada yang mau nanya nih Bu Anita. Iya, silakan Bu Anita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak. Iya, bentar lagi sore. Maaf nih Pak, pertanyaan saya menyimpang dari tema. Saya punya teman, tapi dia berkonsultasi sama saya, tapi saya nggak bisa jawabnya. Dia menikah, punya suami beda agama. Tapi pernikahan dia secara Islam. Jadi cowok itu Nasrani. Nah, setelah secara Islam, ini nikah resmi loh Pak Ustadz. Apa tuh namanya, secara agama dan secara pemerintah. Tapi dia bingung kok setelah menjalankan kehidupan dalam rumah tangganya itu masing-masing. Jadi suaminya itu kembali ke jalannya, nah yang si istri kembali ke jalannya dia yang emang sesuai dengan keyakinannya. Jadi dia bertanya ini, Anita, gimana nih ya rumah tangga gue? Iya, saya sudah paham Bu pertanyaannya. Iya, iya. Gitu. Teknisnya jangan di-sharing Bu. Nanti panjang, nanti tiba-tiba asar aja. Iya, saya paham. Iya, baik. Jadi gini Bu, sebenarnya di Indonesia sendiri menikah beda agama sesuatu yang dilarang. Ya, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, akan tetapi kalau seandainya yang terjadi, misalnya laki-laki ini pura-pura masuk Islam atau perempuan ini masuk Islam awalnya, tidak pura-pura, tapi ternyata kebawa lagi sama keluarganya gitu ya. Maka pernikahannya itu batal. Ya, pernikahannya batal dan dianggap sehari-hari pada saat mereka berhubungan itu sebagai sesuatu yang kita sebut dengan zina. Gitu. Iya. Jadi kalau seandainya kembali ke keyakinan masing-masing ya, jatuhnya pada saat berhubungan ya, ya setiap berhubungan dianggap zina. Ya, seperti itu. Makanya batal pernikahannya. Bagaimana dengan anaknya? Ya anaknya emang nggak bersalah. Ya, nggak ada istilah ada anak haram itu nggak ada. Cuma yang jelas orang tuanya yang salah mendapat dosa orang tuanya. Ya paham Pak dulu. Batal. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik. Cukup? Assalamualaikum. Ayo, cukup. Waalaikumsalam. Bu Ira, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya nggak di sini? Kalau nggak ada kita tutup ya Ustadz ya. Udah kayaknya Ustadz. Baik. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau batal udah sah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya semuanya. Makasih Dewi. Makasih Ira. Makasih. Selfie. Vivi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih. Ya, minggu depan ya, insya Allah minggu depan ada lagi ya.